Iya, saya mengutipkan tentang Solo taksonomi. Jadi dalam kurikulum 2013 kalau kita perhatikan di situ yang disebut adalah taksonomi Bloom, taksonomi Solo, dan taksonomi Marzano. Sekarang kita coba jelaskan apa itu taksonomi Solo supaya nanti ada pemahaman. Kan sebetulnya kalau taksonomi Solo ini terkait erat dengan taksonomi Bloom. Kalau tadi taksonomi Bloom itu tujuannya adalah berfungsi dalam pengembangan instrumen berupa tes kemampuan kognitif yang meliputi tingkatan yang paling mudah sampai tingkatan yang paling sulit. Tapi dengan memahami taksonomi Bloom C1 sampai dengan C6, maka itu akan memudahkan kita untuk mengembangkan instrumen penilaian hasil belajar yang kita ajarkan di kelas. Saya ulangi bahwa taksonomi Bloom itu dia bertujuan untuk memudahkan kita dalam mengembangkan instrumen berupa tes untuk mengukur kemampuan kognitif di taksonomi Bloom, yaitu tingkatan kognitif. Kalau yang tingkatan afektif itu adalah untuk mengukur kemampuan afektif atau berupa sikap, berupa konsep diri, berupa motivasi. Biasanya kita gunakan skala atau angket. Sedangkan taksonomi Bloom terkait dengan psikomotor itu untuk mengukur perilaku atau keterampilan siswa dalam proses pembelajaran, biasanya digunakan pedoman pengamatan. Ya, biasanya pedoman pengamatan atau instrumen pedoman wawancara, tapi pada umumnya dia melalui pengamatan. Nah, sedangkan taksonomi Bloom ini sebetulnya dia lebih terkait dengan kemampuan kognitif. Solo itu adalah kepanjangan atau ringkasan atau singkatan dari the structure of observed learning outcome. Kalau kita coba artikan ini, the structure of observed learning outcome, hasil belajar, struktur dari hasil belajar yang teramati. Itu Solo. Jadi itu Solo itu adalah singkatan dari the structure of observed learning outcome. Ini sumbernya dari Briggs dan Collis tahun 1982. Sekarang lihat. Apa sebenarnya taksonomi Solo itu? Taksonomi Solo itu kita gunakan untuk memahami tingkatan kemampuan berpikir seseorang dengan menggunakan taksonomi Solo. Jadi taksonomi Solo itu fungsinya adalah untuk mengukur di mana tingkatan kemampuan berpikir seseorang peserta didik. Kalau tadi taksonomi Bloom adalah untuk mengukur adalah panduan kita atau pedoman kita untuk mengembangkan tes kemampuan C1 sampai dengan C6. Kalau ini adalah setelah kita mengetes dengan misalnya tes yang kita kembangkan melalui taksonomi Bloom, kemudian setelah itu kita periksa dengan menggunakan taksonomi Solo. Setelah kita memeriksa tes itu dengan menggunakan taksonomi Solo, kemudian kita bisa menggolongkan siswa itu dia ada di tingkatan berpikir mana itu. Itulah taksonomi Solo. Solo itu artinya bisa kita tafsirkan sebagai struktur hasil belajar yang teramati atau struktur of observed learning outcome. Jadi sudah bisa dibedakan saya kira. Kalau taksonomi Bloom tadi terkait dengan acuan kita untuk mengembangkan instrumen pengukuran kognitif, afektif, dan psikomotor. Kalau taksonomi Solo ini adalah terkait dengan untuk memastikan atau untuk menentukan ada di level mana tingkatan kemampuan berpikir seseorang siswa. Setelah kita periksa hasil tes yang telah dijawab taksonomi Solo. Iya, di level mana kemampuan berpikir kita? Ini ada 6 tingkatan, yaitu ada tingkatan prastruktur, kemudian ada unistruktur, kemudian multistruktur, relasional, dan abstrak diperluas. Jadi tingkatan-tingkatan taksonomi Solo itu ada 5.
ada level prastruktur. Prastruktur itu maksudnya kemampuan seseorang itu sama sekali kalau kita disuruh menjawab suatu butir tes atau satu perangkat tes, sama sekali tidak ada dia jawab. Dia hanya kembalikan soalnya atau ada yang dia tulis tapi satu pun tidak ada yang benar. Maka itu masuk kategori prastruktur. Diingat ini prastruktur itu adalah siswa-siswa yang memang sama sekali tidak memahami materi yang kita sudah ajarkan. Kalau kita berikan tes, misalnya tes esai banyak 5 nomor, ada yang dia jawab tapi yang dijawab juga salah. Jadi salah semua. Atau mungkin juga dia hanya kembalikan soalnya, itu adalah masuk kategori prastruktur. Sering kita temukan di kelas ini. Buat dia sama sekali tidak ada pengetahuan. Nah, kalau yang kedua adalah unistruktur. Unistruktur itu kalau saya berikan apa yang Anda ketahui tentang evaluasi pembelajaran misalnya, kemudian dia hanya menjawab tes, evaluasi pembelajaran adalah tes, ya itu benar. Tapi karena hanya satu yang dia berikan, maka dia masuk kategori unistruktur. Jadi dari sekian jawaban yang dia tuliskan di kertas kerjanya, hanya satu poin yang benar. Dari beberapa poin yang kita minta, maka itu adalah masuk kategori unistruktur. Kemudian yang berikutnya adalah multistruktur. Kalau multistruktur ini adalah kategori ketiga, dia memberikan jawaban yang benar, beberapa poin, yang jelas lebih dari satu poin, tapi poin-poin yang dia berikan itu saling terpisah antara satu dengan yang lainnya, tidak menyambung menjadi suatu definisi yang utuh. Apa itu tes? Apa itu evaluasi? Evaluasi adalah tes, evaluasi adalah pengukuran, evaluasi adalah proses penelitian, dan seterusnya. Mungkin dia dia berikan sekian jawaban, tapi jawaban-jawaban yang dia berikan itu adalah jawaban yang terpisah-pisah, tidak menyatu menjadi satu definisi yang utuh. Lebih dari satu jawaban, tapi jawaban-jawaban itu tidak terrangkai menjadi satu, maka tingkatan berpikirnya dia adalah multistruktur. Mungkin nanti skornya tinggal kita timbang-timbang, apakah multistruktur nanti kita kasih 5 misalnya, unistruktur kita kasih 3, kalau prestruktur misalnya nanti 0. Kemudian yang tingkatan yang keempat adalah relasional. Tingkatan relasional ini adalah punya kemampuan berpikir yang dapat, misalnya kalau tadi saya tanyakan tentang evaluasi, dia memberikan definisi evaluasi itu secara utuh, benar, sesuai yang kita inginkan. Itu adalah tingkatan relasional. Kemudian yang tingkatan kelima adalah abstrak diperluas. Kalau tingkatan abstrak diperluas ini tingkatan kemampuan yang paling tinggi dalam aspek kognitif, di mana ini ada kelihatan ada bola-bola di atas ini. Kalau ini kan utuh dia, satu definisi yang utuh, yang terangkai menjadi satu. Kalau yang abstrak diperluas ini terangkai menjadi satu, tetapi kemudian rangkaian definisi itu digunakan untuk bisa untuk memprediksi, bisa untuk meramalkan, atau bisa untuk menghipotesiskan dan seterusnya. Kita lihat di ini kita lihat di sini misalnya kalau tadi prastruktur sama sekali tidak ada informasi, tidak ada jawaban, jawaban juga ada tapi salah, itu adalah prastruktur, nilainya 0. Kemudian nilainya 1 misalnya, itu unistruktur. Nah, itu dia membuat definisi, mengidentifikasi, melakukan prosedur sederhana. Tetapi informasi yang diberikan itu sangat terbatas, misalnya 1 poin. Itu adalah unistruktur. Kalau multistruktur itu tingkatan ketiga, di sana dia sudah mendefinisikan, mendeskripsikan, mendescribe, kemudian mendaftar, kemudian melakukan algoritma perhitungan ya, kemudian mengkombinasikan. Itu masuk multistruktur. Multistruktur ya, jawaban-jawabannya itu sudah benar, yang diberikan itu bisa lebih dari 1, 2, 3, atau 4 dan seterusnya, jawaban-jawabannya benar, tetapi sayangnya kelemahannya di sini adalah tidak terangkai menjadi satu. Jadi jawaban itu terpisah-pisah. Itulah multistruktur. Tapi ya tentu benar lebih dari satu. Mungkin ada juga yang salah, tapi benarnya ada lebih dari satu. Maka itu kita sebut sebagai multistruktur. Sedangkan yang tingkatan keempat adalah tingkatan relasional.
Tingkatan relasional ini tentu adalah tingkatan yang tinggi dan ini sudah berbentuk definisi yang utuh menjadi satu kesatuan. Ini kata-kata operasionalnya ditandai dengan membandingkan atau mempertentangkan, menjelaskan penyebab atau sekuensi atau classify atau analyze atau set forth, membagi atau menggabungkan keseluruhan, kemudian menghubungkan, analogi, membuat analogi, kemudian menerapkan atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan. Kata-kata operasionalnya, yang jelas tingkatan kelima ini adalah tingkatan keempat ini adalah tingkatan yang menjadi suatu kesatuan yang dikemukakannya menjadi suatu definisi yang utuh. Kemudian yang terakhir adalah tingkatan yang kelima adalah extended abstract atau abstrak diperluas. Ini yang paling tinggi. Jadi hal yang sifatnya definisi yang utuh tadi yang terkait satu dengan yang lain dan itu benar, kemudian digunakan di sini untuk mengevaluasi atau menteorikan atau menggeneralisasikan atau meramalkan atau mencipta atau membayangkan atau menghipotesis atau merefleksi. Itu tingkatan yang keenam. Tingkatan yang kelima maksudnya. Kemudian ini tadi divisualkan seperti ini, sama dengan yang tadi sebenarnya ini. Kemudian ini ada contoh ini contohnya. Contoh dari berpikirnya prastruktural atau tingkatan yang paling rendah. Misalkan seseorang ditanya, apa yang Anda ketahui tentang tenis? Ada seseorang yang bertanya, apa yang Anda ketahui tentang tenis? Kalau dia jawabannya bingung, watch, sama sekali tidak ada informasi yang diberikan, maka itu pada tingkatan berpikirnya adalah prestruktural. Jadi kita bertanya tentang tenis, apa yang Anda ketahui tentang tenis? What do you know about tennis? What? Tidak ada informasi, tidak ada sama sekali, dia tidak berikan jawaban. Blank dia. Maka itu adalah tingkatan berpikirnya prastruktural. Ini contohnya ini. Kemudian yang berikutnya unistruktural. Ada satu ide di sana. There's one idea there. Contohnya, what do you about tennis? You need a racket. Apa yang Anda ketahui tentang tenis? Oh, kita butuh raket. Benar kan butuh raket kan? Tapi hanya satu informasi. Maka itu adalah kategori unistruktural. Jadi tentang tenis itu sendiri sama sekali dia belum paham, tetapi ada satu informasi yang diberikan karena mungkin dia lihat orang pakai raket. Maka tenis itu pakai raket. Benar kan pakai raket kan? Tapi kan hanya satu informasi yang diberikan. Maka itu masuk kategori unistruktural. Ini tingkatan kedua ini. Kalau tadi prestruktural itu sama sekali dia tidak paham tentang tenis. Kalau ini sudah paham, sudah ada pengetahuan sedikit tentang tenis, ada informasi sedikit, yaitu menggunakan raket. Nah, itu tingkatan kedua tadi. Kemudian sekarang tingkatan ketiga. What do you know about tennis? Di sana ada sejumlah, there are a number of ID. Ada sejumlah jawaban di sana. Dan sejumlah jawaban ini multistruktural 1, 2, 3 di sini. Jadi maksudnya itu adalah simbolnya lebih dari satu jawaban. Apa yang Anda ketahui tentang tenis? Tenis adalah game play between two people. Ada permainan dilakukan antara dua orang. Where you hit a ball over the net. Di mana seseorang memukul bola melewati net, keeping it within certain order, menempatkannya dalam garis. Ya, itu adalah multistruktural, adalah permainan antara dua orang, kemudian seseorang memukul bola melewati net, menempatkannya dalam garis. Ini ada beberapa informasi yang dia berikan dan ini benar.
Ya, yang jelas lebih dari satu informasi. Karena tim ada yang tidak benar, tapi dia lebih dari satu informasi yang diberikan. Maka itu adalah multistruktural. Tapi definisi ini yang dia berikan ini tidak nyambung antara satu dengan yang lain. Tapi ya sudah bisa mewakili lah kita. Ya tahu lah itu teknis lah bahwa dia menggunakan dia permainan antara dua orang. Kemudian satu orang memukul bola melewati net. Kemudian dengan berupaya menempatkannya di dalam garis. Karena kalau di luar garis kan bolanya mati. Itu adalah definisi yang masuk kategori multistruktural. Benar yang dia jawabkan lebih dari satu, tapi definisi ini bukan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Nah, ini yang relasional tadi. Kata-kata operasionalnya. Ini relasional. Jadi menjadi suatu kesatuan saling terhubung antara satu dengan yang lain ini. Kalau lihat di gambar ini. There are a number of ideas and links be made between the ideas. Ada sejumlah jawaban dan jawaban itu sendiri terhubung menjadi satu. Ini yang dimaksudkan. Jadi menjadi satu definisi, menjadi satu kesatuan yang utuh, itu jawaban-jawaban yang dia berikan itu. Di sini kalau kita bertanya tentang definisi evaluasi, maka tentu definisi yang dia berikan itu adalah suatu definisi yang utuh, yang menyatu. Ini tentu pertanyaannya, what do you know about tennis? Apa yang Anda ketahui tentang tenis? Adalah suatu permainan kekuatan antara dua orang. Tujuannya adalah membuat manuver kepada lawan, baik hitting ball dengan cara memukul bola melewati net, menempatkannya dalam suatu titik tertentu dengan kekuatan penuh, dengan harapan bahwa lawan itu tidak mampu menjangkau bola atau dia kehilangan bola. Jadi kita menipu lawan di sini sebenarnya, memukul bola melewati net, kemudian dia bertujuan untuk membuat manuver kepada lawan dengan cara memukul dengan kekuatan penuh sehingga lawan itu akan kehilangan bola atau tidak mampu menjangkau bola. Ini merupakan suatu definisi yang utuh, menjadi suatu kesatuan yang terhubung antara satu dengan yang lain. Maka itu adalah masuk kategori relasional. Jadi jawaban ini nanti tinggal kita kasih skor ini, bahwa relasional ini memang dia sudah paham apa yang dia tulis. Definisinya itu betul-betul benar apa yang kita inginkan sesuai dengan definisi yang sesungguhnya. Itulah yang dimaksud dengan tingkatan relasional. Nah, tingkatan yang paling tinggi adalah estetik abstrak. Yang membedakan tadi dengan yang tingkatan relasional tadi adalah yang di atas ini. Nah, ini fungsinya adalah benar yang dia jawab itu sama, bahwa ini dengan tenis itu adalah tadi jawab benar dengan tingkatan kompas sama, tapi kemudian definisi ini dia gunakan untuk meramalkan. There is a range of idea with a link together. Jadi some new or extended thinking is tapi ada pemikiran tambahan ini kemudian dia gunakan untuk meramalkan. Ini meramalkan atau menteorikan atau menciptakan atau membayangkan atau menghipotesiskan atau merefleksi. Ini kata-kata operasionalnya. Ini definisi ini sama dengan definisi tingkatan keempat tadi, tapi kemudian definisi itu dia gunakan untuk memprediksi, memperkirakan. If you know it player skill level, jika kita mengetahui tingkatan keterampilan bermain seseorang dalam memukul bola, to spin the ball ini memukul bola secara berputar, kemudian akurasi dan kecepatan servisnya, maka kita dapat meramalkan hasil pertandingan atau kita bisa mengetahui siapa yang akan memenangkan pertandingan. Jadi kita paham tentang keterampilannya, kemampuannya memukul bola dengan berputar, tentu ini keras, ini pukulan ini, kemudian akurasi dan kecepatannya. Maka kita bisa memprediksi hasil pertandingan, siapa yang akan memenangkan pertandingan ini, karena dari situ kita bisa meramal. Itu adalah, ini dia gunakan untuk meramalkan di situ, memprediksi. Bahwa jika seseorang pemain itu tentu lebih keras pukulannya, kemudian skillnya lebih tinggi, dan akurasinya dalam memukul lebih tinggi, maka sudah pasti kita bisa memprediksi bahwa dia bisa memenangkan pertandingan.
Ini yang memenangkan pertandingan ini kemudian kita sebut sebagai predik. Jadi definisi yang utuh tadi digunakan untuk memprediksi, dia kembangkan untuk memprediksi definisi yang utuh itu. Itulah yang disebut dengan extended abstract. Saya biasa menguji di S1, saya menggunakan satu soal saja. Misalkan saya tanya apa yang Anda ketahui tentang evaluasi, jelaskan. Maka nanti jawaban-jawaban siswa itu akan berkisar di sini. Tapi jarang orang sampai di sini sih, jarang yang membuat jawaban sampai ke extended abstract. Ya, itu tadi, itu kalau kita berpikir kurva normal mungkin dari 100 sekitar 3-4 orang, dan memang wajar lah karena mereka mungkin, karena memang mereka lebih bisa dari yang lain. Tapi kebanyakan orang berpikirnya itu antara ini tadi, kebanyakan di sini ya, rasional dan multistruktur. Jarang-jarang juga sih kita temukan unistruktur atau prestruktur. Prestruktur itu paling juga hanya 1-2 orang. Unistruktur juga ada tapi tidak banyak. Yang banyak itu kebanyakan di multistruktur, dan kebanyakan di sini multistruktur dan relasional juga sudah mulai berkurang. Jadi poinnya sebenarnya di sini adalah dengan kita paham tentang taksonomi Solo ini, maka bisa kita memastikan di tingkat mana level kemampuan berpikir seseorang. Itu taksonomi Solo. Jadi kalau kita paham taksonomi Solo ini, maka akan memudahkan kita untuk memeriksa soal-soal esai yang kita berikan kepada siswa sebagai orang guru tentunya. Jadi itu kalau kita paham taksonomi Solo. Dengan hanya satu nomor soal saja, sebenarnya sudah bisa kita memprediksi bahwa dia tingkatan kemampuannya ada di mana. Karena nanti kita akan periksa dengan mengacu kepada taksonomi Solo yang 5 tingkatan tadi, yaitu prastruktur, unistruktur, multistruktur, relasional, dan extended abstract. Itu poinnya kita belajar ini. Makanya disebut di kurikulum itu karena memang manfaatnya bagi kita sebagai guru juga sangat tinggi manfaatnya untuk kita upayakan dalam hal penulisan. Kalau kita memberikan tes, terutama tes-tes esai yang tingkatannya tentu bisa lebih sulit. Jadi maksud saya, dengan memahami taksonomi Solo ini, maka dalam mengevaluasi tingkatan kemampuan siswa ada di mana, itu tidak butuh banyak soal sebenarnya. Satu soal saja kemudian kita sudah bisa memprediksi bahwa ada di tingkat mana dia kemampuannya. Apakah dia termasuk orang yang cerdas atau memang dia orang yang lemah, yang prestruktur, atau apakah dia termasuk extended abstract karena dia bisa meramalkan. Ini intinya. Jadi tidak perlu kita banyak soal, satu saja kita kasih soal, kemudian nanti bisa kita tahu di level mana tingkat kemampuan berpikir seseorang. Ya itu yang poinnya kita belajar taksonomi Solo. Ya, ini kalau kita coba tafsirkan bahwa kalau yang tingkatan prestruktur itu sampai dengan tidak ada pengetahuannya, tidak ada ilmunya, kemudian ini ada pengetahuannya kalau ini suatu multistruktur, tapi tentu yang paling bagus itu adalah tingkatan yang paling tinggi, yaitu yang excellent, excellent. Artinya dia memang cerdas ya kalau dia bisa mampu menjawab sampai dengan tingkatan yang kelima, excellent. Kalau ini tentu dengan nilai tinggi, rasional. Kalau selama pengalaman saya untuk memberikan tes ke tingkatan mahasiswa sih jarang orang dapat di sini. Kebanyakan di multistruktur mahasiswa. Kebanyakan di sini. Di sini juga ada banyak juga di sini. Di sini yang kurangnya prestruktur sama dengan kurangnya extended abstract. Syukur-syukur kalau dari 100 bisa kita dapat 3-4 orang kalau kita menggunakan taksonomi Solo. Kalau kita mengukur atau menilai hasil belajar siswa dengan menggunakan taksonomi Solo ini, syukur-syukur kalau bisa kita dapat 5 orang dari 100. Sama juga dengan prestruktur ini. Biasanya memang dia levelnya rendah kemampuannya. Ada sejumlah siswa. Itu intinya sebenarnya. Saya kira untuk taksonomi Bloom dan taksonomi Solo ini hanya pengetahuan awal saja, karena nanti ke depannya kita akan mengembangkan instrumen dengan menggunakan taksonomi Solo, dan kemudian kita akan memeriksa hasil instrumen itu sendiri setelah diteskan dengan menggunakan, saya ulangi, kita mengembangkan instrumen kita yang menggunakan mengacu kepada langkah-langkah pengembangan tadi yang C1 sampai C6 taksonomi Bloom. Kemudian kita memeriksa hasil tes terutama yang terkait dengan esai, kita menggunakan taksonomi Solo untuk mengetahui ada di tingkat mana kemampuan siswa kita itu. Itu poinnya. Cukup
sekian, nanti minggu depan kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.